Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Dewa Inana Putri Adani, NPM 2020-331-21094 dari kelas D2 Akuntansi Universitas Warmadewa. Jadi, apa yang kita bahas hari ini ya? Jadi, yang akan kita bahas hari ini yang pertama yaitu pengertian dari siklus ekonomi, yang kedua yaitu tahapan dari siklus ekonomi, yang ketiga yaitu contoh kasus dari indikator siklus ekonomi. Jadi, mari kita mulai dari pengertian siklus ekonomi. Jadi, pengertian dari siklus ekonomi adalah siklus ekonomi merupakan fluktuasi ekonomi yang melanda produksi nasional, pendapatan, kesempatan kerja yang biasanya berlangsung selama 2-10 tahun yang ditandai dengan adanya kontraksi, ekspansi di seluruh sektor ekonomi. Adapun pengertian dari beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Kusnendi, yaitu siklus bisnis ekonomi adalah fluktuasi pertumbuhan ekonomi di sekitar trennya yang meliputi masa depresi, recovery, boom, dan resesi. Yang kedua yaitu menurut John Petroff, yaitu siklus bisnis adalah suatu deretan masa resesi dan masa kemakmuran yang berulang-ulang dengan teratur dan meluas kemana-mana. Siklus-siklus bisnis ini harus dibedakan dari variasi dan kecenderungan tren atau tren sekular, dan tahapan-tahapan dari siklus bisnis inilah tahapan kulminasi, kontraksi, resesi, nadir, perbaikan, dan ekspansi. Dan yang ketiga yaitu menurut Yanuar SEMM, siklus ekonomi adalah pasang surutnya kegiatan ekonomi di sekitar tren setelah dilakukan penyesuaian musiman. Yang kedua, kita menjelaskan tahapan-tahapan dalam siklus ekonomi. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas ekonomi yang terdiri atas 4 elemen, yaitu yang pertama gerakan naik, upturn atau expansion. Jadi pemulihan ekonomi atau recovery ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik atau upturn, dan kadang-kadang gerakan naik ini juga disebut dengan ekspansi. Gerakan naik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang kedua yaitu titik puncak atau kulminasi. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika gerakan naik ini akan mencapai titik tertinggi, dan titik tertinggi ini disebut juga titik puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi ini, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Yang ketiga yaitu gerakan menurun atau downturn. Yang dimaksud dengan gerakan menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang gerakan penurunan ini disebut dengan resesi dan terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang keempat yaitu titik terendah atau nadir. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah yang disebut dengan titik nadir. Setelah mencapai titik nadir ini, biasanya perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik. Inilah gambar dari tahapan siklus ekonomi. Jadi, dari titik peak ini mendapatkan gerakan menurun atau recession sampai pada titik terendah atau titik nadir. Dan dari titik nadir ini mendapatkan gerakan menaik atau expansion dan sampai pada titik puncak atau peak. Begitu juga seterusnya. Jadi di sini saya memperlihatkan contoh dari pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 1993 sampai 2020. Bisa dilihat di slide ini, dan kita akan memulai contoh kasusnya di slide berikutnya. Penjelasan dari contoh di sini yaitu di tahun 1995 sampai 1996 mengalami titik puncak atau peak yang masing-masing mencapai 7,43% dan 8,16%. Pertumbuhan ekonomi ini terutama disebabkan oleh perkembangan yang cukup tajam dari beberapa kegiatan ekonomi di wilayah Bali, seperti sektor industri pengolahan, sektor listrik dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, dan yang terakhir yaitu sektor angkutan umum dan komunikasi. Sedangkan pada tahun 1997 mengalami gerakan menurun atau recession akibat dari krisis moneter yang berlanjut dan pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Dan keadaan semakin buruk di tahun 1998 yang dinamai dengan titik terendah atau titik nadir yang mencapai nilai minus 4,04%, dan pada tahun 1999 di tahun ini mengalami gerakan naik atau expansion, dan pada tahun ini mulailah perekonomian di Bali mulai bangkit.
dilihat dari contoh di sini, yaitu di tahun 2019 terjadi gerakan menurun yang sangat pesat mencapai titik nadir di tahun 2020 akibat dari adanya COVID-19. Tahun 2020 inilah titik terendah atau nadir sampai minus 9,31% dengan tingkat inflasi 0,55% dan jumlah kunjungan wisata yang anjlok menjadi minus 82,96% dikarenakan jalur kunjungan wisata yang ditutup oleh pemerintah. Dan angka pengangguran mencapai 5,63% karena banyaknya pegawai yang di PHK. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan akhir kata saya tutup dengan Para Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.